Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan masuk ke materi yang ya lumayan lah untuk dijelaskan, yaitu tentang materi yang nanti dikenal dengan nama integral. Cuma pada kasus yang pada bab ini, nanti integral itu akan saya definisikan dengan ini, anti turunan. Jadi integral itu pada awalnya akan kita definisikan anti turunan. Jadi kalau nanti ada integral f, berarti anti turunan dari f pada selang i-nya nanti biasanya tak hingga sampai tak hingga, jadi ada selangnya. Nah, bisa jadi nanti tergantung tiap fungsi itu selangnya itu berbeda-beda. Selang itu tergantung apa ya, inputannya. Mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Nah, contohnya itu adalah contoh satu seperti ini. Misal jadi ada di contoh satu itu, carilah anti turunan dari fungsi f(x) sama dengan 4x kuadrat. Bunyinya kayak gitu. Tapi kalau ditulis dalam bentuk matematik, kita disuruh menentukan ini. Anti turunan itu kalau disimpulkan simbol kayak gini. Carilah anti turunan atau integral dari f(x) sama dengan 4x kuadrat. Nah, kalau yang bagian ini, yang bagian atas sama bagian bawahnya ini tidak ditulis, itu artinya selangnya itu antara ini negatif tak hingga sampai tak hingga. Jadi untuk setiap selang, nah, kita nanti disuruh mencari ini integral dari f(x) sama dengan 4x. Nah, ini sama, kita disuruh mencari berapakah nilai. Nah, kita disuruh berapakah nilai f besar x. Nah, f besar x itu artinya ya ini. Nah, ini fx ralat-ralat. Nah, ini semua ralat ya. Saya hapus dulu. Carilah nilai anti turunan fx terhadap dx. Nah, ini. Nah, kita disuruh mencari ini. Nah, dengan fx-nya itu sama dengan lagi 4x kuadrat dx. Kita disuruh menentukan ini berapakah nilainya. Nah, ini nilai ini sama dengan nilai f besar. Nah, nilai integral itu saya definisikan f besar. Nah, kita disuruh mencari berapakah nilai f besarnya kalau f besar tersebut diturunkan sama dengan 4x kuadrat. Jadi kita disuruh mencari berapakah nilai f besar kalau f besarnya itu, nah, alat ya. Intinya itu kita disuruh mencari berapakah nilai f besar, maaf bukan pangkat 2 ini, pangkat 3. Soalnya pangkat berapa ini? Ralat ini, pangkat 3 ya. Nah, kita disuruh menentukan berapakah f besar yang kalau diturunkan hasilnya sama dengan 4x pangkat 3. Nah, kira-kira berapa? Nah, awalnya itu kita pakai tebak-tebakan. Jadi berapa kalau diturunkan jadi 4x pangkat 3. Biasanya yang kita perhatikan itu pangkatnya. Kan pangkatnya ini. Nah, pangkatnya ini kan nilainya kan skornya kan 3. Nah, oh, yang diturunkan hasilnya 3 pasti x pangkat 4. Kita menduga. Jadi kita duga itu yang diturunkan nanti nilainya sama dengan x. Nah, berapakah f aksen x nilainya sama dengan 4x pangkat 3. Kita disuruh menentukan kira-kira berapa f-nya itu ya, f besarnya ini. Tentunya f besarnya itu kalau ya ini, kalau atasnya ini 3, nah biasanya x-nya ini pangkat 4. Nah, coba kita turunkan fx sama dengan 4x. Ternyata nilai turunannya apakah sama? Ternyata nilainya sama ya, 4x pangkat 3. Oh, berarti nilai dari ini sama dengan x pangkat 4. Nah, awalnya itu kita menduga-duga sebelum mengenal teorema. Contoh, menduga-duga lagi, contohnya ini. Nah, carilah anti turunan dari fx sama dengan x kuadrat. Nanti kalau ditulis seperti ini, kita disuruh mencari anti turunan, itu bacanya anti turunan ini adalah simbolnya ini. Nah, ini simbolnya, bacanya integral. Nah, tentukan integral dari fx dx. Nah, dengan fx-nya sama dengan x kuadrat. Berarti itulah integral dari x kuadrat dx. Berapa nilainya? Kita disuruh mencari ini f aksen x. Kalau diturunkan, nah, f aksen x apabila diturunkan jadinya sama dengan x kuadrat. Jadi kita disuruh mencari
berapakah nilai F-nya kalau diturunkan sama dengan X kuadrat. Nah, langkahnya juga sama. Nah, saya tulis bocoran di sini ya. Kalau F tersebut kalau diturunkan sama dengan X kuadrat. Kan gini. Nah, terus diapakan Pak? Ya kita perhatikan dulu pangkatnya. Oh, pangkatnya 2. Kalau pangkatnya 2, kemungkinan berapa kalau diturunkan jadi 2? Jadi pasti pangkatnya itu lebih ditambah dengan 1 supaya jadi 2. Oh, ini nanti pasti nilainya sama dengan pangkatnya itu pasti 3. Nah, iya kan? Kita menduga pangkatnya itu pasti 3. Tetapi ada tapinya. Kalau cuma X pangkat 3, jadi misal saya punya GX, itu pakai warna merah ya, nilainya sama dengan X pangkat 3. Nah ini turunannya belum, G aksen X sama dengan, nah ini kan ini turun ke depan 3X kuadrat, kan nilainya ini yang betul. Nah berarti yang depan ini pasti ada konstantanya, kira-kira berapa. Nah kita perhatikan konstanta yang diturunkan ini, konstanta yang diturunkan kan 1. Padahal kalau kita lihat punyanya G aksen ini ada 3-nya. Ya supaya jadi 1 gimana Pak? Oh ini pasti nilainya yang depan ini konstantanya ini adalah 1/3. Nah kalau 1/3, nah, jadi bentuknya 1/3. Ini kalau saya tulis di sini, nah, Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3. Jadi kalau diturunkan F aksen X nilainya sama dengan, nah ini pangkatnya kali ke depan ya, X kuadrat. Nah, jadi berapa nilai dari sini? Nah yang betul ini, nah, ini kita duga bahwa nilainya sama dengan 1/3 X pangkat 3. Tapi metode ini dirasa sangat susah ya. Sangat susahnya kenapa? Kita harus nebak-nebak. Kira-kira berapa ya anti turunannya, kira-kira anti turunannya berapa. Nah kita harus menebak yang seperti itu. Nah kita akan menggunakan beberapa teorema yang disinyalir ini bisa mempermudah kita untuk melakukan perhitungan. Yang pertama ini adalah teorema A, yaitu terkait dengan aturan pangkat. Nah kalau ada X pangkat R dx, maka nilainya sama dengan R plus 1, atasnya itu dikali dengan R plus 1, bawahnya itu dibagi dengan R plus 1. Nah ini aturan yang pertama. Nah bagaimana cara menjawab contohnya Pak? Contohnya ini, carilah anti turunan dari X pangkat 4/3. Ini saya buatkan contoh yang agak rumit ya. Kita disuruh mencari, tentukan anti turunan atau integral dari Fx sama dengan X pangkat 4/3. Jadi kita disuruh mencari ini, saya bunyikan dalam simbol matematik ya. Kita disuruh mencari ini integral Fx, carilah anti turunan dari Fx. Nah, Fx nya nilainya adalah ini, kita disuruh mencari integral dari X pangkat 4/3 dx. Ini kalau pakai metode yang pertama yang tidak pakai teorema A, ini kita akan susah. Kira-kira berapa ya kalau diturunkan jadinya X pangkat 4/3. Ya kalau bentuknya seperti ini kita kesusahan. Maka teorema A itu membantu sekali. Nah tapi cuma perlu diingat ini, R-nya pangkatnya itu tidak boleh -1. Kita pastikan dulu, oh pangkatnya tidak -1, berarti bisa menggunakan teorema A. Caranya gimana Pak? Ya ini tinggal kita sesuaikan. Berarti ini sama dengan X pangkat R plus 1. Nanti ini saya tulis saja ya, 4/3 plus 1, nah, dibagi dengan 4/3 plus 1. Dari mana Pak 4 plus 3 plus 1? Nah kita nanti kalau bingung, ini nanti sebagai R, ini sebagai R, nah ini juga sebagai R. Nah tinggal disubstitusikan ke dalam rumusnya yang ini. Nah, X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Ya tinggal disederhanakan ini. Nah, kalau seperti ini kita tidak lagi pakai yang sebelum ada teorema. Kira-kira berapa ya? Kira-kira berapa ya ini? Yang fungsi yang diturunkan nilainya sama dengan integral itu atau anti turunannya itu. Nah, kalau ini kita tinggal melakukan aja. Berarti ini berapa ini? X 4/3, 1 itu kan 3/3 ya. Berarti 4/3 tambah 3/3 hasilnya 7/3. Nanti kalau bingung diangan-angan lah, dibagi dengan
7/3. Cuma bentuknya ini kurang enak karena penyebut yang bawah itu bentuk pecahan. Nah ini kita sederhanakan. Jadi berapa ini? 3/7 kali X pangkat 7/3. Nah oke, udah sekali kan. Nah, ini kalau ada teorema ini. Kalau nggak ada teorema ini, waduh, ngira-ngira ini berapa ya kira-kiranya. Nah, dengan teorema ini harapannya bisa membantu. Jadi kalau ada X pangkat R, maka nilainya sama dengan X dikali R plus 1 per R plus 1 di bagian bawah. Nah, kemudian ada lagi teorema B yang membantu. Nah, teorema B ini bentuknya kayak gini. Nah, ada 3 teorema. Teorema B ini ada 3. Jadi yang pertama f dan g itu fungsi yang mempunyai anti turunan, integralnya ada. Terus kemudian k itu konstanta. Nah, konstanta itu bilangan aja. Yang pertama, aturan yang pertama itu mengindikasikan konstanta ini bisa keluar dari nilai integral. Jadi khusus konstanta. Nah, kalau yang kedua ini, kalau ada fungsi dijumlahkan, maka kita bisa mengintegralkan satu-satu. Fungsi yang pertama kita integralkan, fungsi yang kedua kita integralkan. Nah ini juga kalau ada fungsi dikurangi ya bisa dikeluarkan. Fungsi yang pertama kita integralkan, fungsi yang kedua kita integralkan. Langsung aja Pak ke contoh aja. Oke, kita langsung ke contoh. Contohnya ini. Nah ini saya tulis jawab. Nah, kita disuruh menentukan yang A. Tentukan integral dari 3x kuadrat plus 4x dx. Nah, posisinya kita hanya tahu x pangkat berapa. Terus gimana ini Pak cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya yang mudah sekali. Kita harus bisa memisalkan. Oh, ini fungsi yang pertama. Oh, ini fungsi yang kedua. Biar enak. Nah, kalau kita bisa memecahkan ini dengan aturan yang B yang poin kedua, teorema B poin kedua, maka ini kan bisa dipecah. Aduh, pakai warnanya salah. Nah, bisa dipecah jadi gimana ini? Integral 3x kuadrat dx ditambah dengan integral 4x dx. Nah, pakai teorema B yang kedua. Nah, kita gunakan teorema B yang pertama. Nah, artinya konstanta yang ini bisa ditaruh di depan, ini juga bisa ditaruh di depan. Biar apa Pak? Biar lebih mudah ngitungnya. 3 kali x kuadrat dx ditambah dengan 4 kali integral x dx. Nah bentuknya kan lebih enak ya. Nah ini menggunakan teorema A. Teorema A itu yang atas ini. Jadi kalau ada pangkat ini, integral yang bilangannya berpangkat, maka nilainya sama dengan x pangkatnya. Oh maaf, tadi ini ada yang belum perlu konstanta, ini ada konstantanya, harus tulis C, ini tulis C. Nah konstantanya satu aja. Nah, jadi kalau ada bilangan berpangkat, pangkatnya R, maka nilainya sama dengan integralnya itu x pangkat R ditambah 1 dibagi R tambah 1. Nah kita masuk ke sini. Kalau begitu ini berapa ini? Nah ini C nya nanti ditambahkan 1 aja, tidak usah double. Nah ini sama dengan 3. Nah x pangkat x kuadrat tadi kalau dinyatakan dalam bentuk ini, x 2 plus 1 dibagi dengan 2 plus 1 sesuai aturan teorema A. Nah, ditambah dengan 4 dikali x pangkat 1 tambah 1 dibagi dengan 1 tambah 1. Nah jangan lupa yang terakhir tambah C. C nya cukup 1 aja, konstantanya yang terakhir. Nah ini berarti berapa ini? 2 tambah 1 kan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Berarti tinggal ini x pangkat 3 ditambah 4. 1 tambah 1 kan 2, yang bagian bawah ini kan 2 ya, atas juga 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti 2x kuadrat ditambah C. Ya mudah sekali kalau sudah bisa menggunakan itu. Nah, bagaimana yang B? Nah, yang B saya tulis di bawahnya sini. Nah, yang B nilainya adalah ini, integral, kadang simbolnya juga enggak X, kadang simbolnya U. Integral dari U pangkat 3/2 ya, dikurangi 3U
ditambah 14. Tambah 14 ini semuanya diintegralkan terhadap U, DU. Nah, kita disuruh menentukan ini. Caranya gimana Pak? Ya ini dipecah dulu gunakan teorema B. Kalau menggunakan teorema B jadinya ini. Nah, U pangkat 3/2 DU. Nah, ditambah dikurangi. Nah, ini kan sesuai aturan yang di teorema B. Dikurangi integral 3U DU. Nah, kemudian ditambah lagi integral 14 DU. Nah, kalau sudah seperti ini berapakah nilainya? Nah, nilainya jadi ini. Untuk yang pertama ini boleh langsung diselesaikan ini, tapi saya kurangi dulu aja ya. Yang pertama ini penyelesaiannya tinggal ini. U pangkat 3/2 tambah 1 dibagi 3/2 tambah 1, aturan yang teorema A. Nah, ini saya kurangi. Kalau yang bawah yang nomor 2 ini 3-nya ditaruh di depan dulu. 3U DU teorema B nomor 1. Nah, kalau konstanta apa? Konstanta itu konstanta itu X pangkat 0. Jadi konstanta itu kita tulis seperti ini. 14 integral. Nah, ini kan sebenarnya kali X ya. Cuma X-nya itu pangkat 0. X pangkat 0 itu kan nilainya 1. Nah, X pangkat 0 DU. Nah, pangkat 0 DU. Nah, kita selesaikan. Kalau yang ini kan sudah ketemu 3/2 tambah 1. 1 itu 2/2. Hasilnya 5/2. U pangkat 5/2 dibagi 5/2. Nah, ini nanti kita sederhanakan. Jadi disederhanakan sedikit-sedikit. Nah, kalau ini berapa Pak ini? Ya, ini 3. Saya kurangnya aja ya. 3. U-nya pangkat 1. Berarti gini, U pangkat 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 1 ditambah. Nah, tinggal yang belakang ini 14. Nah, ini dipangkali X pangkat 0 tambah 1 dibagi 0 tambah 1 DU. DU nya sudah hilang. Nah, 0 tambah 1 tambah 0 tambah 1. Nah, ini tinggal 1/1. Nanti hasilnya 4X. Nah, jangan lupa yang terakhir ditambah berapa ini? Ditambah dengan C konstanta. Nah, ini berapa nilainya? Ini kita sederhanakan jadi 2/5 U pangkat 5/2 dikurangi 3/2 U pangkat 2 ditambah 14X. Nah, kalau sudah seperti ini Pak, apakah bisa disederhanakan? Kalau bisa disederhanakan ya kita sederhanakan, tapi kalau sudah tidak bisa disederhanakan ya udah, gimana lagi kalau nggak bisa disederhanakan. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, jadi ya tinggal ini aja. Berarti berapa hasilnya? Ya 2/5 U pangkat 5/2 ditambah dengan 3/2 U pangkat 2 ditambah 14X ditambah dengan C konstanta. Oke, ini aja. Jadi teorema itu membuat kita jadi mudah, bukan membuat kita tambah susah. Nah, bagaimana Pak kalau bentuknya kayak gini Pak? Jadi ada fungsi yang bentuknya itu dikalikan. Nah, fungsi ini perlu diingat, ini fungsi khusus. Artinya bentuk yang seperti ini bentuk khusus. Yang pertama ada fungsi dikalikan dengan turunan dari fungsi tersebut dx. Nah, jadi ada fungsi bentuk khusus, tidak semuanya ya. Jadi saya tekankan teorema C ini tidak berlaku untuk semua bentuk integral. Jadi hanya bentuk integral yang punya ciri khas khusus. Contohnya kita disuruh mencari ini F. Nah, tentukan X pangkat 4 plus 3X X 30 dikali dengan 4X pangkat 3 plus 4X pangkat 3 tambah 3. Nah, kita cek yang ini dulu. Jadi ini apakah ini bisa menggunakan teorema C? Ya, kita cek dari ini dulu. Nah, yang ini dulu kita cek. Ceknya gimana Pak? Apakah 4X pangkat 3 plus 3 itu turunan dari ini? Nah, jadi turunan dari yang depan. Jadi apakah kita cek ya? Saya tulis warna merah sini ya. Apakah ini Fx itu sama dengan X pangkat 4 tambah 3X itu kalau diturunkan. Nah, kalau diturunkan apakah nilai turunannya itu sama dengan ini? Nah, kita cek apakah betul.
menggunakan latihan yang kemarin, 4x ditambah dengan 4x pangkat 3 tambah 3. Oh iya betul. Nah kalau ini betul, baru teorema yang C ini bisa digunakan. Jadi saya tekankan, teorema C ini tidak digunakan untuk semuanya. Jadi tunnya seperti ini, integral. Integral dari, saya tulis saja di bawah ya, integral dari x pangkat 4 plus 3x pangkat 30 dikali dengan 4x pangkat 3 plus 3 dx. Nah, kapan itu berlaku yang teorema C? Kalau yang ini, yang bagian belakang merupakan turunan dari yang depan ini. Yang depan yang dalam kurung ada pangkatnya. Kalau itu tidak bisa berlaku, ya nggak bisa. Jadi ini kalau ditulis, maka yang ini sebagai fx pangkat 30. Nah, kalau yang ini kalau ditulis turunannya f aksen x kan sama dengan ini. Nah, dx. Nah, kalau itu sudah berbentuk ini baru bisa menggunakan teorema ini. Oh, ini bentuknya sudah sama. Berarti tinggal ini kalau mau ditulis tinggal berubah jadi ini. Nah, ini gimana ya cara tulisnya? Ya, saya tulis saja langsung ya. Nah, tulisannya jadi gx. Berarti kita harus tahu posisinya gx itu yang ini. Ini saya biar sama kayak di fungsi. Ini sebagai gx, sedangkan yang bawah ini sebagai g aksen x. Nah, tinggal bentuknya kan jadi ini. Ini kalau saya tulis warna merah, warna hijau aja kan atasnya merah ya. Harusnya kan ini g x pangkat, nah ada pangkatnya tuh, gx pangkat r plus 1 dibagi dengan r plus 1. Kalau bentuknya seperti ini, r nya yang mana Pak? Ya, ini 30 ini nanti sebagai r. Nah, kalau begitu nanti bentuknya itu, ini saya tulis ke bawahnya sini, nah akan berubah menjadi gx. Gx nya tadi adalah x pangkat 4 plus 3x. Nah, tinggal di dalam kurung pangkatnya r plus 1, 30 tambah 1, 30 tambah 1. Nah, penyebutnya 30 tambah 1 sesuai dengan aturan tadi. Nah, hasilnya jadi berapa ini? 30 tambah 1 kan 31. Nah, ini berarti x pangkat 4 plus 3x pangkat 31 dibagi 31. Jadi titik tekannya ini berlaku hanya untuk kasus-kasus tertentu. Kasus tertentu itu kalau yang pangkatnya yang ini, pangkatnya yang apa namanya? Pangkat yang ada di sini. Pangkat yang ada di sini merupakan turunannya nanti jadinya adalah hasil pengalinya. Dikali dengan turunan pengalinya. Kurang lebih bentuknya seperti itu. Mungkin di latihan soal lah lebih mudahnya. Baik, sementara itu dulu dari saya untuk pertemuan kali ini. Kalau masih bingung nanti kita bahas di grup. Nanti dipantau di sini di grup. Kemudian nanti tugas-tugasnya dikerjakan. Kalau tugasnya nggak mengerjakan ya kurang bisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.